Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita berjumpa untuk kembali memulai pelajaran kita pada hari ini, yang mana di kesempatan ini insyaallah kita akan membahas cara membaca ayat kursi ya, yang mana di video sebelumnya kita telah membahas surah Al-Fatihah, permintaan dari subscriber kita di channel ini. Nah, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang cara membaca surah Al-Fatihah. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan suci Ramadan ini bagaimana kabarnya pada kesempatan hari ini? Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kekuatan ya, dan juga kesabaran untuk terus meningkatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita memulai pelajaran kita. Namun sebelum itu kita membaca ta'awudz dan juga bismillah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita membacakan tadi surah Al-Baqarah ya, ayat kursi, sekarang kita coba untuk menjelaskan. Namun sebelum itu saya perlu sampaikan mengapa kita membahas surah Al-Baqarah, karena tentunya surah Al-Baqarah adalah surat yang sudah menjadi ayat ya, yang sangat familiar atau cukup dikenal di Indonesia misalnya ya, sering digunakan untuk mengobati ataupun meruqyah seorang yang mengalami gangguan jin ataupun terkena gangguan hewan-hewan yang berbisa misalnya ya. Di sisi itu juga bahwasanya surah Al-Baqarah terkhusus pada ayat kursi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat untuk mengusir jin ataupun syaitan yang mengganggu manusia, apalagi terkhusus dibaca di rumah-rumah yang mana di dalamnya ataupun ketika rumah tersebut ada indikasi gangguan jin ataupun syaitan ya. Sehingga dengan
membaca surah Al-Baqarah di ayat kursi ini, insya Allah akan memberikan efek yang cukup kuat ya di dalam mengusir jin itu sendiri ataupun syaitan ya dari kalangan jin. Kemudian juga bahwasanya ayat kursi adalah salah satu zikir yang dibaca ketika selesai kita melaksanakan sholat wajib ya, sholat rawatib yang 5 kali sehari. Bahkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tidak ada yang menghalangi seorang muslim masuk ke dalam surga ya ketika membaca ayat kursi sehabis sholat wajib, ya tidak ada yang menghalanginya kecuali kematian. Ya sangat luar biasa ya. Jadi kalau kita rutin membacakan ayat kursi di sehabis sholat kita, maka tidak ada yang menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Nah, kecuali kematian ya. Maka ketika kita mati, insya Allah karena kita rutin membaca ayat kursi ya, maka Allah Subhanahu wa taala langsung memasukkan atau akan memasukkan kita ke dalam surganya. Jadi tidak ada yang menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surga kecuali hanya kematian ya. Kalau bukan karena kematian, maka kita sudah masuk surga dengan rutin rajin membaca ayat kursi sehabis sholat 5 waktu ya. Oleh karenanya ini sangat dahsyat ya, diantara banyak sekali keutamaan-keutamaan yang lainnya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah, kita langsung saja menjelaskan tadi seperti apa cara membacanya. Baik, perhatikan di sini. Allahu, huruf lam pada lafzul jalalah atau lafaz Allah. Ini kita huruf A-nya langsung masukkan ke lafaz Allah ya. Allahu, dipanjangkan 2 harokat ya karena terdapat alif kecil di sini. Allahu la, kemudian huruf la dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat ya. Allahu la ilaha, huruf la yang ini dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil ya. Ilaha illa, huruf la yang ini ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid, lalu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Ini namanya lam alif. Allahu la ilaha illa huwal. Kita bisa berhenti di sini, tapi baiknya kita berhenti di sini ya. Kita langsung lanjut. Huwal, ya langsung huruf wawnya yang ini yang di ujung langsung disambung ke alif lam qamariyah pada lam yang sukun. Huwal hayyu, huruf ya berharokat tasdid atau penekanan, maka kita tahan dan kita tekan. Hayyul qayyum. Kemudian huruf ya di sini juga hayyu, huruf yu langsung sambung ke alif lam qamariyah ya yang sukun. Kemudian huruf ya di sini berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Qayyu. Setelah itu kita panjangkan, boleh 2 harokat, boleh 4 ataupun 6 harokat ya. Karena kita akan berhenti di sini ya. Dan huruf ujungnya, huruf di sini huruf mu disukunkan atau dimatikan ya, karena kita berada di ujung bacaan ini atau di pemberhentian kita ya. Di pemberhentian bacaan kita di sini huruf mu ya. Illa huwal hayyul qayyum. Kemudian kita lanjut. La, perhatikan huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. La ta'khuduhu, ini huruf a atau hamzah berharokat sukun. Ta'khuduhu. Kemudian perhatikan ini huruf hu berharokat u terbalik ya. Kalau harokat u biasa seperti ini, yang ini ya di sampingnya, ini dibaca 1 harokat saja karena ini harokatnya harokat u biasa ya, bukan yang terbalik.
Kalau yang terbalik seperti ini, maka ini dibaca 2 harokat. Maka hu-nya harus dipanjangkan 2 harokat ya. La ta'khudhuhu sinatu. Kemudian huruf tanwin un bertemu dengan waw bertasdid, maka ditahan dan ditekan, tanwin unnya menghilang, melebur ke huruf waw, lalu didengungkan kurang lebih 2 harokat ya. Sinatu ya, ditandai dengan warna pink ya. Di sini perhatikan, ditandai dengan warna pink ya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Huruf la ya dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wala naum. Kemudian huruf na dipanjangkan, boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6 harokat, karena di depan huruf na terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian di sini huruf nun disukunkan atau dimatikan karena sudah berada di ujung atau di pemberhentian kita di sini ya, tanda berhenti. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kemudian kita lanjut. Lahu ma. Huruf hu dipanjangkan 2 harokat ya, karena berharokat u terbalik ya. Sedangkan u tadi yang seperti biasa ini 1 harokat ya, ini 2 harokat terbalik seperti ini ya. Lahu ma fis. Perhatikan huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di sini berharokat alif ya, di depannya terdapat huruf alif. Lahu ma fis sama. Huruf fi langsung sambung ke alif lam syamsiyah. Pada huruf sa berharokat tasdid. Fis ya, langsung ke sini ya. Fis samawati. Huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di sini terdapat tanda alif kecil di atasnya. Yang ini juga huruf waw, di atasnya terdapat tanda alif kecil ya. Lahu ma fis samawati wa ma. Kemudian huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Wa ma fil ard. Huruf fi langsung sambung ke alif lam qamariyah yang sukun. Fil ard. Ard. Huruf dha jangan dipantulkan karena dia bukan huruf pantul ya. Ard, bukan ardo, tapi ard. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Man dzalladzi. Huruf nun sukun bertemu dza ditandai dengan warna hijau ya. Ini didengungkan dan disamarkan ya bacanya. Cara bacanya didengungkan dan disamarkan. Pertemuan antara nun sukun dan dza dengan warna hijau didengungkan dan disamarkan. Manzal. Huruf dza langsung sambung ke alif lam qamariyah yang berharokat tasdid ya. Manzalladzi. Huruf dzi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Manzalladzi yashfa'u. Perhatikan. Yashfa'u indahu. Perhatikan huruf nun sukun bertemu da. Tadi huruf nun sukun bertemu dza. Sekarang huruf nun sukun bertemu da. Sama ya, didengungkan dan disamarkan. Diberikan tanda warna hijau juga ya. Berarti sama cara bacanya ya. Didengungkan dan disamarkan. Yashfa'u indahu. Kemudian huruf hu di sini warna hijau dibaca 5 harokat ya, karena terdapat tanda garis panjang 5 harokat di sini. Yashfa'u indahu illa. Huruf la ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif. Illa biiznih. Biiznih. Huruf ha di ujung disukunkan atau dimatikan ya, karena kita berada di ujung pemberhentian ya, sini. Illa biiznih.
Kemudian kita lanjut. Ya'lamu, ya'lamu ma. Huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Ya'lamu ma baina. Huruf ba diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Ma baina aidihim. Huruf a diayun karena di depannya terdapat ya sukun. Aidihim. Huruf d dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Aidihim. Wa ma. Huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa ma khalfahum. Khalfahum. Kemudian wala yuhi. Huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di sini di depannya terdapat alif. Wala yuhituna. Huruf hi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukunnya. Wala yuhituna. Huruf tu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Wala yuhituna. Kemudian bisyai. Huruf sya diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Bisyai'im. Huruf tanwin in bertemu dengan mim bertasdid ya, ditandai dengan warna pink, maka ditahan, ditekan dan didengungkan 2-3 harokat. Bisyai'im. Bisyai'im min ilmihi. Perhatikan huruf hi dipanjangkan 5 harokat karena di sini terdapat tanda garis di atasnya, terdapat tanda garis panjang 5 harokat ya, ditandai warna hijau ya. Min ilmihi illa. Huruf la ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat ya karena di depannya terdapat alif. Illa bima. Huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Illa bima sya'. Huruf sya dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat ditandai warna biru muda ya. Sya'. Kemudian huruf hamzah di ujung disukunkan ya, tetap ada huruf hamzahnya. Sya'. Jadi harus ada hamzahnya ya karena kita berhenti di sini. Kemudian kita lanjut. Wasi'ah. Wasi'a kursi. Perhatikan. Wasi'a kursiyuhus. Huruf ya perhatikan diberikan tanda tasdid ya, jadi kita tahan dan tekan. Siyuhus. Wasi'a kursiyuhus. Ya, seperti itu ya, ditahan dan ditekan pada huruf ya. Wasi'a kursiyuhus. Huruf hu langsung sambung ke alif lam syamsiyah yang berharokat tasdid. Siyuhus samawati. Huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Huruf wa dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil juga. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Huruf wa langsung sambung ke alif lam qamariyah. Wal ard. Wal ard. Kemudian wala. Huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wala ya'uduhu. Wala ya'u. Huruf u ya perhatikan dipanjangkan 2 harokat ya karena di depannya terdapat waw sukun. Ya'uduhu. Perhatikan lagi huruf u. Huruf hu dipanjangkan 2 harokat karena berharokat u terbalik ya, sedangkan u biasa seperti ini 1 harokat
Kalau terbalik begini 2 harokat ya. Ya'uduhu hifzuhuma, hifzuhuma. Huruf ma dipanjangkan 2 harokat ya. Kemudian kita lanjut. Wa huwal, huruf wa langsung sambung ke alif lam qamariyah. Wa huwal aliyul, huruf ya berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Wa huwal aliyul azim. Huruf zi dipanjangkan, boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6 harokat ya, karena di depan huruf zi terdapat ya sukun atau huruf lin ya sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf mu disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita. Wa huwal aliyul azim. Surah Al-Baqarah ayat kursi di ayat ke-255 ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membacakan tadi dan juga menjelaskan, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita kembali membaca ya pelajaran yang telah kita lalui bersama tadi. Namun sebelum itu kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini silakan layangkan di kolom komentar. Dan sobat mengaji, jika ada surah ataupun ayat yang ingin dipelajari bersama, maka silakan rekomendasikan di kolom komentar ya, agar kita bahas bersama di video-video selanjutnya ya. Baik di surah-surah yang mungkin sahabat menganggap sulit ataupun agak asing, sehingga baiknya kita bisa untuk bahas bersama di channel ini ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini kembali kita ingatkan untuk meningkatkan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rajin-rajin membaca Al-Qur'an Al-Karim dan juga meningkatkan ibadah lainnya, baik itu sedekah ataupun sholat malam atau sholat lail atau disebut sholat tarawih ya bersama imam, karena pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta ibadah-ibadah lain yang insya Allah kalau kita kerjakan di bulan suci Ramadan maka pahalanya sangat istimewa
karena Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya berkali-kali lipat biiznillah tentunya ya, kalau kita lakukan dengan keikhlasan semata-mata untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima shaum kita dan menerima tilawah Al-Qur'an kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita sekalian serta melancarkan segala urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita dan mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.